Selamat siang Pak Rehan. Selamat siang Bu Ria. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana harinya Pak? Sangat menyenangkan Bu Ria. Oke, terkait pembicaraan kita kemarin nih Pak. Rencananya hari ini saya mau ikut belajar di kelas Bapak bersama anak-anak nih. Oh ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak ngajar di kelas mana hari ini ya Pak? Hari ini saya ada di kelas 7B, itu di jam ke-1 sampai jam ke-3 Bu. Jam ke-1 sampai jam Iya, jam ke-1 ke-3. sampai jam ke-3. Oke, di kelas berapa Pak? 7B, kelas 7. 7B, oke. Kalau boleh tahu materinya sudah sampai di mana ya Pak? Materi saya hari ini sudah sampai kepada penulisan teks berita, sudah masuk ke pertemuan kedua Bu. Oke, berarti saya masuk di pertemuan kedua ya Pak Iya, ya? iya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, tujuan pembelajarannya hari ini apa ya Pak? Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk membuat peserta didik itu lebih dapat memahami bagaimana cara menuliskan berita yang tepat, kemudian sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Kemudian juga nanti peserta didik mampu menyampaikan berita tersebut secara lugas. Seperti itu Bu tujuan pembelajaran. Oke, itu tujuan pembelajarannya Pak ya? Tujuan pembelajaran. Oke, kemudian metode pembelajaran yang Bapak gunakan di pembelajaran kelas Bapak hari ini apa nih Pak? Di kelas Oke. Untuk yang metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi berdasarkan dari kesiapan si peserta didik itu nantinya gitu. Kemudian di sini juga sesuai dengan yang diintegrasikan siswa ya dengan pembelajaran sosial dan juga emosionalnya. Oke. Seperti itu Bu. Menarik sepertinya ya Pak kelasnya hari ini ya. Kelas anak-anaknya juga mungkin aktif ya Pak di 7B? Aktif, anak-anak di kelas 7B sangat aktif. Oke, kalau begitu area pengembangan yang hendak Bapak capai apa nih Pak? Oke, untuk di area pengembangan kita yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama ada di pengetahuan dan juga yang kedua ada di keterampilan. Kalau untuk segi pengetahuannya, mereka nanti akan diberikan sebuah teks berita, mereka akan menelaah teks berita tersebut ya. Kemudian untuk keterampilannya, mereka juga akan membuat sebuah teks berita itu sendiri ya, dari nanti tema-temanya akan kita berikan Bu. Gitu. Dan salah satunya ketika mereka sudah selesai membuat teks berita, perwakilan satu kelompok akan maju ke depan untuk membacakan teks berita itu. Oke, berarti di sini ada perwakilan kelompok yang akan presentasi gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu strategi pembelajarannya bagaimana nih Pak? Strateginya itu diferensiasi pengelompokan gaya belajar dan juga manajemen waktunya Bu. Oke, jadi nanti saya memfokuskan di diferensiasi gaya belajar siswanya dan manajemen waktu pembelajaran Bapak berarti ya. Betul. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar. Boleh saya masuk kelas Bapak ya Pak ya? Silakan Bu Ria. Oke, terima kasih Pak Rehan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan berdoa dulu. Nah, berdoa silakan dipimpin sama ketua kelas kita. Silakan Al. Teman-teman kita belajar, alhamdulillah kita berdoa terus. Terus agama hidupnya masing-masing. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di absen dulu nih hari ini ya. Kelas 7B. Kelas 7B hari ini siapa yang tidak hadir? Ezekiel sama Masya. Oke. Ezekiel kenapa? Ezekiel izin. Oke, izin ya. Satu lagi Mahasya? Sakit. Oke, berarti ada dua teman kalian yang tidak hadir. Baik. Sebelum kita mulai, ya seperti biasa kegiatan pagi kita akan ada literasi dulu. Nah, literasi dari kelas 7B hari ini siapa yang tampil? Davina, silakan kepada Davina ke depan. Ceritakan pengalaman yang paling menarik.
Nih, apa aja? Kalau Kemarin kamu liburan atau mungkin di weekend kamu ada apa? Atau mungkin kemarin hari Senin ada sesuatu apa? hari Sabtu pas eskul boleh nggak? Oh boleh, silakan. Yuk, sampaikan. Soalnya nantang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan tentang kegiatan hari Sabtu kemarin. Waktu itu hari Sabtu saya ada eskul silat dan di situ saya belajar tentang kayak rampak gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, rampak tuh kayak salah satu tradisi yang dilakukan di silat gitu loh. Terus pas saya latihan itu saya sempat banyak kesalahan gerakan, terutama di rampak yang kedua itu banyak banget salahnya. Dan terus saya itu istirahat sekitar jam 9 dan by the way mulai silatnya itu jam 8, jadinya sekitar mau jam 9 gitu istirahat. Pas istirahat seperti biasa ya makan, minum, jajan dan lain-lain. Habis itu ya lanjut kayak ngelakuin kegiatan yang kayak tadi itu sama ngelakuin rampak dan ya di situ saya mulai agak bisa buat ngelakuinnya gitu loh. Dan sekitar jam 10 mungkin udah selesai gitu ya, dan waktu itu pas latihan nggak ada pelatihnya, makanya kita diajarin sama kakak-kakak kelas 8. Dan nanti kalau misalkan itu kita juga yang kelas 7 bakalan ngajarin yang kelas 7-nya lagi. Jadi kita naik kelas gitu loh. Ya, mungkin segitu aja cerita keseharian saya pas silat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong, Davina ceritanya bagus banget. Terima kasih Davina. Davina ini suka silat ternyata ya, bukan sulap. Mau ngomong sulap tadi. Suka silat ternyata. Hati-hati nih, makanya jangan main-main, ada di kepret nanti. Oke, silakan diisi Davina. Ya. Diisi di apa namanya? Sinopsisnya. Sudah? Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai dan masuk ke dalam materi, ada hal yang Parian pengen tampilin sama kalian nih. Di sini ada refleksi penyegaran biar kita bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan menerima materi pada hari ini. Ya, udah siap belum nih? Udah. Berarti semuanya madep ke Infokus dulu. Yuk, duduknya yang nyaman, Kalau bisa diputar dulu bangkunya nggak apa-apa. Diputar dulu aja bangkunya. Ya, kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting nyaman dulu duduknya. Oke, di belakang kelihatan ya? Kelihatan? Sip. Kita simak video berikut ini. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di lembut, tetap tegak, tidak bikin bahu, tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki berduduk pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Gini Dil. Nah gitu. Silakan pejamkan mata. Biar relax. Nah. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung.
Rasakan abdomen yang naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam hidungnya, menghembuskan dalam hidungnya juga. Mari kita mulai. Apa? Apa perasaan Anda saat ini? Ada napas. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan Anda kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kesempatan untuk kita semua. Oke. Ya. Sudah? Gimana? Udah coba untuk rileks sebelum belajar? Udah. Kami mau ketawa-tawa aja. Udah. Oke. Siap. Nah, sekarang setelah tadi sudah kita coba untuk rileks, sekarang kita siap-siap untuk masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang mempresentasikan berita. Ya. Jadi kalian nanti siap-siap, Parian akan bagi kelompok, ya. Kelompok ini sesuai dengan diferensiasi gaya belajar kalian. Gitu. Jadi Parian akan membagikannya sesuai dengan diferensiasi gaya belajar. Nanti Parian akan sebutkan kelompok-kelompoknya, ya. Nah, setelah itu kalian nanti akan presentasi ke depan perwakilan satu saja, ya, yang membaca berita. Oke? Yang membaca berita nanti satu aja, perwakilan dari per kelompok ke depan untuk kita lihat bagaimana cara dia untuk bisa mempresentasikan beritanya. Karena di sini kita punya tujuan pembelajaran, ya. Parian akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian peserta didik itu akan mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan, usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Nah, maka dari itu nanti per kelompok Parian akan minta satu orang untuk bisa membaca berita ke depan. Oke? Siap ya? Sekarang Parian akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 tadi Ezekiel nggak masuk ya. Kelompok 1 ada Mahasya, Talita, Afifa, Farel, dan juga Adriel. Kelompok 2 nanti ada Einar, ada Meisya, ada Ricky, ada Rizky Ramadan, ada Keisha, dan juga Zian. Lanjut di kelompok 3. Ini sembari dicatat ya nama-nama anggotanya, nanti lupa. Kelompok 3 ada Davina, ada Herdina, kemudian ada Nizam, Yasmin, dan juga Immanuel. Kelompok 4 ada Abu, ada Ade, kemudian ada Sahal, Kansa, Restia, dan juga Sasi. Lanjut sama kelompok 5 ada Anissa, kemudian ada Aurora, ada Farezia, ada Fatimah, Al-Rizky, Radinka. Dan kelompok 6 ada Fadilah, ada Agus, Aska, Fahmi, bangun Mi, ada Farah, dan juga ada Putri. Farah lagi. Dah, ini dibagi sesuai kelompok ya. Duduknya udah per kelompok ya. Dah. Catat nih untuk yang kelompok 1 temanya berarti kalian akan membuat berita tentang sejarah SMP 35 Jakarta. Mana kelompok 1?
Kelompok Eki ada di situ. Oke. Kemudian kelompok 2, Einar ini ya kelompoknya. Einar akan membuat berita tentang gaya belajar. Siapin nanti siapa yang maju untuk baca berita. Kelompok 3 mana? Davina, situ ya. Kelompok 3 itu tentang minat baca. Ya, minat baca. Kelompok 4, Abu mana Abu? Oh, di sini. Kelompok 4 tentang kasus yang kerap terjadi di SMP 35 Jakarta. Ya, kalau hari Senin kan banyak tuh. Suka masih ada teman-teman kalian yang telat kan? Kemudian apalagi kalau literasi juga tuh. Masih banyak yang telat. Nah, itu bisa dijadikan sebuah berita. Lanjut, kelompok 5. Anissa, oh di sini kelompoknya. Kamu temanya adalah tentang generasi emas. Ya, mempersiapkan generasi emas 2045. Dan terakhir, kelompok 6. Nih, Fadila ya. Kelompok Fadila akan membuat tentang berita gaya hidup. Oke? Udah dicatat semua tema-temanya? Sudah. Baik. Kalau seperti itu, sebelum kita lanjut, Parian akan menyampaikan sedikit materi bagaimana sih cara kalian untuk menuliskan berita dan bagaimana cara kalian nanti untuk bisa mempresentasikan berita. Gitu ya. Jadi, siapkan dulu buku catatannya. Ayo, siapkan buku catatannya, kita buka bareng-bareng. Sudah? Dah, bentar ya. Oke, dah. Sekarang simak dulu bagaimana cara kalian bisa menulis berita yang benar ya dan baik. Lihat di sini, cara penulisan berita, kita ambil kuncinya dulu deh. Di sini cara menulis kebahasaan teks berita itu ada 2. Yang kalian harus perhatikan pertama ada konjungsi atau disebut sebagai kata hubung, ya. Konjungsi ini pernah kita pelajari di mana ini sebelum materi berita? Teks prosedur, pintar. Di teks prosedur kita membahas tentang konjungsi kan? Bagaimana cara menghubungkan antar kalimat. Kemudian, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih, dari konjungsinya dulu. Baik, kita lihat di sini. Konjungsi kalau secara Kamus Bahasa Indonesia itu ya dinamakan sebagai kata hubung. Lah, gitu. Kemudian, kalau menurut Krida Laksana, konjungsi dalam bahasa Indonesia itu dipergunakan untuk menjadi penyambung antar kalimat, antar frasa, antar klausa, ya, antar kata dan juga antar paragraf, gitu. Kita lanjut, apa aja sih? Ayo dibuat. Pura-pura nulis aja, Mi. Kayak kemarin, nih. Contoh pertanyaan, nih. Diskusi kelompoknya. Parian mau maju dari kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2 yuk. Siapa yang bertugas membacakan teks berita? Hah? Meisya? Harusnya Meisya. Saya ingat, guys, ketika nanti nyampe ini jangan buru-buru ya. Suaranya lebih dibuletin lagi dan lebih dikerasin lagi. Itu udah nyala belum mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencengin nih.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya di Breaking News. Perkenalkan, nama saya Misha Rabiatul Putri. Di sini saya akan menyampaikan gaya belajar yang diminati siswa SMP 35 Jakarta. SMP Negeri 35 Jakarta, Jakarta Timur, saat ini belum diketahui gaya belajar siswa di SMP Negeri 35 Jakarta yang sesuai. Gaya belajar memiliki banyak tipenya, tetapi tidak semua siswa menyukai semua gaya belajar itu. Salah satu guru di SMP Negeri 35 Jakarta, yaitu Pak Edward Romain, mengatakan, Kamis 15 Februari 2024. Menurutnya ada 3 tipe gaya belajar. Pertanyaannya mengenai gaya belajar ya, sebenarnya tidak ada faktor yang harus dilakukan setiap guru, tergantung juga, tapi saya mau menjelaskan gaya belajar yang dimaksud itu biar anak-anak paham gaya belajar. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu audio dan kinestetik. Visual itu maksudnya anak kalau melihat gambar tayangan video, dia menyerapnya atau materinya yang disampaikan guru lebih paham. Audio suara, ya, jadi dengan dia mendengar saja juga sudah bisa ditangkap apa yang dimaksud atau dijelaskan oleh guru. Kinestetik itu yang dengan gerak keterampilan kalau dia melakukan sesuatu atau mungkin. Contohnya olahraga dengan dia bagaimana mendribel bola di olahraga. Bermain basket itu artinya kinestetik. Bergerak kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus paham dulu masing-masing gaya belajar. Apa? Ujarnya. Kamis 15 Februari 2024. Pak Edward Romain mengatakan setiap anak memiliki kecenderungan cara belajar. Ini kayaknya berat, bahkan bagus pertanyaannya mengapa harus dipertimbangkan. Karena memang setiap anak memiliki kecenderungan yang cara belajarnya itu sesuai masing-masing. Jadi setiap anak memiliki konsep pendidikan itu, ujarnya. Hingga berita ini turun, diketahui adanya 3 tipe gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Tetapi setiap anak harus memiliki gaya belajar itu yang disukainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca berita. Fares, oke. Fares jangan mau kalah sama perempuan. Ayo. Harus lebih lantang suaranya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggian res, kertasnya kagak kelihatan itu. Nah, Perkenalkan, nama saya Farhezia Muhammad Al-Munzir. Saya akan membahas lebih dalam mengenai Gen Z sebagai penerus bangsa di tahun 2045 membawakan Indonesia ke ajang keemasannya. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Dalam upaya mempersiapkan masa depan yang cerah, peran generasi penerus bangsa menjadi sangat penting. Mereka adalah tulang punggung kemajuan dan keberlanjutan negara ini. Dengan semangat juang dan inovasi, generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan global yang kompleks. Dalam berbagai bidang, generasi penerus bangsa telah menunjukkan prestasi gemilang, mulai dari pendidikan, teknologi, seni, hingga olahraga. Mereka menjadi agen perubahan yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Melalui pendidikan yang berkualitas dan pemberdayaan potensi, generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Namun, tantangan yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa juga tidak sedikit. Masalah seperti ketimpangan sosial, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perubahan iklim menjadi beberapa hal yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan generasi penerus bangsa. Ya, tadi itu bicara dengan generasi emas 2024-2045. Maksudnya itu adalah yang paling utama buat generasi Z dan Alpha. Juga milenial harus belajar lebih rajin. Lebih semangat terutama mengenai hal-hal yang sifatnya internasional dan juga teknologi. Karena kalian nih yang sekarang SMP atau SMA ataupun SD sekarang yang akan memimpin kepemimpinan di generasi emas 2045. Jadi yang paling utama adalah belajar dan belajar, juga tanggap dengan hal-hal baru yang ada di sekitar, gitu, ujar Pak Robi. Maka dari itu pentinglah pendidikan bagi generasi Z saat ini. Pendidikan tak hanya sebatas
mata pelajaran yang ada di jadwal kelas. Pendidikan bisa berupa segala sesuatu yang mengajari para generasi untuk lebih tanggap terhadap sekitarnya, termasuk perkembangan teknologi. Pendidikan juga mengajarkan hal-hal penting yang kelak akan berguna di masa depan mereka. Bahkan dapat mengubah masa depan suatu negara. Tak hanya itu, keproduktivitasan seorang generasi muda terus diasah. Pak Robi berucap, usianya itu ya dari usia dibilang ya paling terkualifikasi 14 sampai 15 tahun. Maksimal itu 45 sampai 50 tahun. Itu paling produktif. Apalagi kalian usia 14 sekarang ya, SMP. 14 itu sangat produktif sampai 45 sampai 50 gitu. Usia 14 sampai 15 tahun harus diasah kemampuannya agar dapat meraih kecerahan masa depan yang kelak mereka akan hadapi. Kemampuan mereka bisa diasah lewat ekstrakurikuler yang ada di sekolah mereka. Kemampuan juga bisa diasah sendiri jika mereka memiliki minat terhadap suatu kemampuan yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nih, kalian pinjam dulu. Oke, evaluasi nih. Dari penulisan kelompok kalian, mana tadi punyanya si ini? Ini penulisannya hampir benar, cuman ini fontnya, lihat. Fontnya harus diatur dan dia tidak boleh tebal semua. Ya, ini fontnya udah benar. Tapi apa yang salah? Nggak ada punya paragraf. Paham ya? Jadi di dalam teks berita itu harus memiliki paragraf. Cuman di sini ada perbedaan nilai nih antara A dan B. Karena di sini siapa yang mendekati, gitu ya. Kalau ini kan masalah pertama ya tadi font, ya kan. Tapi kalau paragraf udah oke dan penempatan kalimat langsungnya udah tepat, gitu. Ini kenapa kok kelihatan banyak banget Pak? Karena ini dia terlalu besar. Seharusnya fontnya bikin aja 12, pasti dia nggak akan sebesar ini. Gitu kan? Kamu nih 14 nih. Kalau nggak bisa juga 16 nih, jangan-jangan. Kebanyakan jadinya kelihatannya gitu ya. Cuman untuk penulisan udah tepat. Ini, lihat, di sini ada para yang coret nih. Ini tidak perlu kalian sampaikan di sini. Kenapa? Di sini kalian udah nyampein lagi juga di belakang. Gitu. Padahal kalau seandainya lebih tepat, memang yang di atas nggak usah dipakai. Setelah kalimat langsung dari si narasumber, baru setelah itu di belakangnya kapan kalian wawancara dia. Di sini baru benar nih, ada Kamis, tanggal 15 bulan Februari tahun 2024. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada pengulangan. Si pembaca juga udah tahu ini hari Kamis, masa diulang lagi kan gitu kan. Oke, terus ini udah bagus ya. Nah, di sini nih suka lupa nih, Jakarta. Lokasi tempat kalian pembuatan berita itu di mana? Suka nggak dimasukin. Nah, kalau gini nggak ada Jakartanya, lihat ya. Nggak ada Jakartanya, dia jatuhnya malah jadi artikel. Ya kan? Kalau artikel ini bisa. Tapi kan ini ada teks berita. Gitu ya. Oke, jadi paham ya? Nah, tadi untuk pembacaan dari si Meme, ya, si Meisha, itu udah tepat. Dari cara dia membaca, kemudian dari vokal yang dia keluarkan, itu udah bagus. Gitu, ya. Kemudian kalau Fares itu dia membacanya masih terlalu cepat. Gitu, jadi intonasinya. Pemirsa, generasi Z sebagai penerus bangsa di tahun 2045 membawakan Indonesia ke ajang keemasannya. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara kita berbicara biasa sama membacakan teks berita. Paham? Oke. Nah, sampai sini Pak Rian mau nanya sama kalian nih. Ada nggak yang mau coba pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tentang baca berita? Tentang membaca berita. Apa, Nis? Oh, gini. Cara membuat paragraf. Oke. Paragraf, ini udah bener nih kalau misalnya di dalam penulisan teksnya ya. Ini udah bener. Cuman kalau paragraf itu apa? Yang lebih menjorok ke dalam. Gitu. Ya, elemen center. Cuman, enggak justify. Cuman nanti kamu majuin ke dalam. Gitu. Ya. Yang paling depannya aja. Yang di sini nih agak menjorok ke dalam. Kalau misalnya itu
Oke, kalau misalnya itu paling 4 huruf lah, gitu ya. Oke, yaudah. Sudah di ujung sesi belajar kita ya. Kita tutup materi pembelajaran hari ini. Bahwasannya kesimpulannya, ketika kalian membacakan berita itu pasti harus berbeda dengan cara kalian berbicara biasa, gitu ya. Presentasi berita dengan presentasi kalian biasa itu pasti berbeda. Kemudian yang kedua, dalam penulisan berita harus diperhatikan setiap paragraf. Dan tadi konjungsi dan juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke? Kemudian bantu ingat nih, kalau seandainya kalimat langsung itu yang seperti apa? Contohnya atau ciri-cirinya? Ada tanda? Ada tanda kutip. Berarti kalau kalimat tidak langsung tidak memiliki tanda kutip. Oke, ya. Cukup sekian materi kita pada hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Para yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang belajar hari ini, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam, Bu Apa Ria. kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, berhubung dengan yang kemarin, saya izin hari ini untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik pasca observasi kemarin di kelas Bapak ya? Oh iya, Kelas silakan, Bu. 7B kemarin ya Pak? 7B, iya betul. Oke, nah karena kemarin kita sudah melakukan pra-observasi sebelum saya masuk ikut belajar bareng di kelas Bapak, dan observasi di kelas 7B kemarin jam keberapa ya Pak? Jam pertama, Bu. Jam pertama ya? Jam pertama sampai jam ketiga. Oke. Nah kemudian menurut Bapak perasaan Bapak gimana nih kemarin pada saat saya ikut kelas Bapak, kemudian kita sudah melakukan pra-observasi, bagaimana Pak? Kalau untuk perasaan karena ada ibu ya di dalam, mungkin ada deg-degannya juga karena kan biasa kan kita ngajar aja gitu. Cuman ya namanya ketika diliatin, diawasin ya pasti ada deg-degan, aduh takut ada salah ngomongnya nih gitu kan, atau ada takut salah stepnya nih. Tapi secara keseluruhan sih ketika udah berjalan, materi itu sudah kita sampaikan, alhamdulillah sih puas untuk bisa menyampaikan materi. Oke, alhamdulillah. Nah kemarin kan terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ya. Nah tujuan pembelajarannya pada saat kemarin mengajar di kelas tercapai atau tidak tuh? Kalau untuk batas ketercapaian masih ada beberapa hal yang belum tercapai sepenuhnya, Bu. Kalau misalnya kita nilai dari angka 1 sampai 10 mungkin baru 8/10 kali lah ya. Karena kan kemarin kan kita juga membuat sebuah kelompok. Ditambah lagi kan kita juga berpacu dengan waktu nih. Nah, terus di situ materinya kebetulan tentang berita. Nah, namanya berita itu kan kita nggak bisa secara singkat gitu loh. Jadi step by stepnya kita harus satu persatu nih kita ajarin ke mereka, apalagi ketika mereka lagi menulis berita. Nah itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Itu baru satu TP-nya. Satu lagi kan dia harus bisa menyampaikan berita itu secara lugas ya kan, secara baik dan benar dalam bahasanya. Nah itu karena kemarin kita baru perwakilan dari kelompok itu, jadi mungkin belum sepenuhnya sih. Oke, gitu. jadi skalanya 8 ya Pak 8. ya? Oke, nah untuk permasalahan kemarin, adakah permasalahan saat observasi Pak? Permasalahannya satu sih Bu ya, karena mungkin di era sekarang anak-anak SMP itu kurang aktif gitu dalam mengajukan pertanyaan. Seperti itu, jadi harus ada dorongan dulu dari kita untuk mereka bisa berpikir, ayo berpikir kritis gitu loh. Kalau misalnya dibilang untuk ada sih beberapa anak pastinya ya, cuman kan nggak mungkin dia lagi. Kita kan pengen nyoba yang lain gitu loh, membangkitkan semangat dari anak-anak yang lain juga untuk aktif bertanya gitu. Oke, jadi permasalahannya yang Bapak hadapi adalah siswanya kurang aktif ya Pak? Iya, terutama kurang aktif. Untuk sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan itu. Nah, kira-kira harapan Bapak atau bagaimana nih pertemuan kita hari ini? Bapak harapannya mau seperti apa dengan permasalahan yang Pak Rehan hadapi? Kalau untuk harapan saya sih ya sebagai guru itu pengennya mereka untuk dilatih ketika bisa berpikir positif pertama. Kedua juga jangan pernah malu lagi dalam bertanya. Mungkin ya mindset mereka ketika mereka bertanya ada temennya mungkin nanti ya ada nyeletuk, masuk gitu aja nggak ngerti. Nah itulah yang akhirnya mendownkan mental mereka sih untuk bertanya gitu. Cuman ya harapannya tadi kita bisa membangkitkan kritisnya mereka dan juga
kemauan mereka untuk bertanya. Oke, jadi Gitu. Bapak membangkitkan dulu motivasinya. Membangkitkan motivasinya dulu pertama sih. Oke. Mematahkan mindset itu ya. Nah, kemudian menurut Bapak nih, apa yang bisa membuat murid agar lebih aktif nanti ke depannya selain memotivasi, selain tadi jangan malu gitu ya untuk bertanya. Kira-kira apa lagi tuh, Pak? Kalau misalnya untuk itu kan kita mungkin akan bisa buat dalam lingkup kecil ya. Contohnya kalau misalnya dalam strategi itu kita bikin strateginya itu diferensiasi yang kita bikin kelompok dari gaya belajar mereka masing-masing nih. Dari gaya belajar mereka kan beda-beda tuh. Nah, kita bentuk kelompok tersebut, kita sebagai guru mungkin kan fasilitator mereka gitu kan, kita lebih mengetahui lah gitu ya. Dari situ mungkin akan timbul Bu. Jadi selain dari motivasi dari saya sebagai guru khususnya, dari mereka sesama satu kelompok teman itu mungkin bisa ngasih masukan, kemudian bisa ngasih saran, ngasih semangat. Itu dulu sih yang kita pengen intensin. Makanya kenapa disebut kita bikin kelompok kecil. Berarti secara tidak langsung sebetulnya Pak Rehan sudah mendapatkan solusi sendiri ya Pak ya? Iya. Dengan cara membuat kelompok tadi diferensiasi gaya belajar, kemudian membangkitkan motivasinya. Nah, karena kemarin kurang aktif di kelasnya Kurang gitu aktif ya. di kelasnya. Oke, nah kemudian apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Rencananya? Kalau dalam Kira-kira rencananya, seminggu atau 2 minggu ke depan? mungkin ya, kalau ini kan kita mungkin nggak bisa sesingkat itu ya. Paling nanti kita akan batasi mungkin 2 minggu lah maksimal itu untuk bisa kita lihat nanti dalam rencana ke depan itu seperti itu. Udah diintensin mereka kan seminggu ini 2 kali pertemuan nih. Insya Allah lah dalam waktu 2 minggu itu 4 kali pertemuan bisa ada perubahan yang bisa didapat. Karena kan kemarin saya masuk di pertemuan Di pertemuan kedua ya? keduanya. Oke. Nah kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi? Nanti kira-kira berhasilnya kalau misalnya siswa ini sudah begini gitu atau sudah begitu. Kalau misalnya ukuran keberhasilan gini, paling saya nanti akan menargetkan dalam satu kelompok itu kan kita bikin kemarin 6 orang. Oke. Minimal banget 3 orang dari kelompok tersebut deh, selain anak-anak yang biasa nanya ya. Dari 3 orang itu yang ada kemauan mereka untuk bertanya dan juga ada kemauan mereka untuk berbicara, itu taraf yang udah saya bilang sebagai karakter keberhasilan dari mereka. Oke, jadi anak-anak berani untuk mengungkapkan apa yang jadi pertanyaan dia di dalam Betul, hatinya, kemudian betul. dia bisa berani mengungkapkan di depan teman-temannya Iya. gitu ya. Oke. Nah kemudian setiap rencana ada tantangannya nggak Pak? Dan hambatan cara Bapak mengatasi permasalahan tersebut itu apa? Tadi tantangan, kemudian hambatannya, rencana ke depannya seperti apa? Kalau dari hambatan mungkin pertama ya nggak tahu ya, kalau mungkin bagi saya adalah waktu sih ya, karena kan bersama dengan anak itu kita nggak bisa singkat dan juga bukan satu atau 2 orang yang kita ajar nih, ada beberapa. Itu hambatan yang pertama pasti. Yang kedua adalah bagaimana memantapkan mental mereka untuk bertanya hal itu gitu, karena ya tadi mungkin lebih banyak pengaruh dari temen yang akhirnya mindset keberanian itu yang dia pengen akhirnya tertutup, otomatis kan kita sebagai guru bisa ngegali lagi kan, seperti itu sih palingan. Oke, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut Pak? Kalau untuk komitmennya Supaya masalahnya tidak terulang lagi, terus komitmen ke depannya biar bertahap itu bagaimana? iya mungkin itu tadi ya Bu, dengan intensitas yang kita miliki, jadi kita mungkin udah ada target nih dalam kelompok ini siapa yang mau kita jadiin duluan gitu loh. Maksudnya kayak 3 orang tadi kan yang mungkin jarang diaktif. Nah, kita evaluasi terus. Jadi dari situlah bisa disebut sebagai konsisten kita dalam untuk membentuk karakter dia. Agar skalanya bisa lebih Lebih bisa kaya lagi. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut Pak? Siapa yang Oke, kira-kira kalau bisa untuk komitmen itu pasti yang saya akan butuh sekali ya, bimbingan itu pertama dari kepala sekolah sih. Oke. Dari kepala sekolah, kemudian nanti dari wakil ya, dari wakil kurikulum, wakil kesiswaan gitu kan. Terus nanti mungkin dari Buria, karena Buria sendiri yang udah datang ke kelas, udah melihat bagaimana sih suasana di kelas, bagaimana kemarin saya ngajar gitu kan. Ya pasti saya akan butuh sekali masukan dari Buria. Seperti itu. Murid juga bisa ya Pak ya? Dari murid juga bisa. Wali pasti kelasnya evaluasi. bagaimana Pak? Kalau untuk wali kelas kita juga suka ya paling dialog lah kita di antara mereka. Ada anak yang Pak ini gini-gini, pasti kita selalu dialog terhadap wali kelas. Luar biasa ya Pak Rehan ya, perhatian sekali. Nah kemudian tindak lanjut dari hasil sesi coaching ini kira-kira apa Pak? Tindak lanjut Bapak mau gimana nih ke depannya? Kalau untuk
tindak lanjut dari Tindak lanjut dari ini ya, mungkin ya saya sih berharapnya bahwasannya pertama tadi kita bisa membantu anak tersebut berani dan juga berpikir kritis, itu pertama. Dan kedua, membuat anak itu mau untuk belajar lebih. Ya seperti itu. Makanya dari itu kan saya pasti selalu nanti ke depannya akan selalu butuh bimbingan Bu Ria. Mungkin Bu Ria yang lebih paham dalam bagaimana cara teknik apa nih kira-kira yang tepat untuk saya berikan kepada anak-anak tersebut dalam kasus hal yang seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Dari pertemuan sesi coaching ini sebetulnya dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, yang anak-anak tidak termotivasi atau takut ya untuk bertanya di dalam kelas, kemudian dia tidak aktif, sebetulnya Bapak telah menemukan solusinya sendiri Pak. Secara nggak langsung tadi kita ngobrol ya. Bapak sudah menentukan kelompok secara diferensiasi gaya belajarnya. Kemudian kemarin saya lihat Bapak pakai KSE tuh yang sosial emosional itu ya. Pakai teknik stop juga. Nah kemudian tadi Bapak bilang juga ingin membangkitkan motivasi siswa gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya skalanya bisa naik ya Pak ya. Kemudian mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa lebih aktif dan Bapak berhasil untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Terima kasih sekali Bu Ria. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Rehan. Iya, sama-sama. Oke, setelah sesi ini akan ada sesi feedback dari pengajar praktik saya. Terima kasih Pak Rehan. Iya, sama-sama. Boleh pinjam? Silakan. Terima kasih. Ya Bu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Pak Rehan. Iya Ibu, sama-sama. Ini ya umpan balik ya. Ya. Jadi luar biasa sekali tadi dialog percakapan pasca observasi nih dari Bu Ria sebagai coach yang sudah mengobservasi Pak Rian dan Pak Rian sebagai coachingnya. Jadi adapun di 3 hal ya prinsip dari coaching itu, yang pertama adalah kemitraan. Tadi sudah ditunjukkan nih kemitraan antara Bu Ria dengan Pak Rehan merupakan teman sesama guru sejawat, nggak ada yang menggurui nih, tidak ada yang merasa digurui juga. Bahkan kemudian timbul tuh yang kedua adalah proses kreatif. Jadi Bu Ria berusaha untuk mendengar secara seksama apa yang menjadi area pengembangan dari Pak Rehan yang dibutuhkan, khususnya tadi kepada tujuan pembelajaran ya. Nah tadi selain mendengarkan dengan seksama, Bu Ria mengulang lagi apa yang menjadi pernyataan atau solusi yang muncul dari Pak Rehan, itu sudah terpenuhi. Nah satu lagi adalah memaksimalkan potensi. Jadi pada prinsip yang itu adalah terakhir saya mendengar bahwa ada program tindak lanjut apa yang akan dikerjakan oleh Pak Rian untuk meningkatkan performa murid-muridnya nih, yang tadi ada yang masih kurang aktif, bagaimana caranya supaya aktif. Dan kemudian ada juga Bu Ria bertanya berapa lama nih akan dilakukan gitu, kira-kira rentang waktunya. Pak Rehan jawab 2 minggu insya Allah gitu ya. Nah hal tersebut adalah prinsip-prinsip coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ria dan Pak Rehan. Terima kasih banyak nih sudah mencakup seluruh prinsip coaching gitu. Dan ini luar biasa sekali ya. Saya merasa turut senang juga terhadap dialog pasca observasi ini. Demikian umpan baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni atas umpan baliknya. Sama-sama.